Oke, kita bertemu kembali dalam pelajaran tema. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 4 untuk anak-anak kelas 3. Judul besarnya adalah pertumbuhan tanaman. Apa yang kita bisa pelajari dari pertumbuhan tanaman? Nah, pertumbuhan tanaman, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan berkembangbiakan. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan berkembangbiakan. Yang pertama, cara generatif melalui biji ya. Kemudian cara vegetatif baik buatan maupun alami melalui tunas. Nah, sebelum membahas berkembangbiakan pada tanaman atau tumbuhan, kita akan belajar bagian-bagian tanaman atau tumbuhan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Bagian-bagian pada tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang diperlukan untuk tumbuh. Nah, saya di sini menyajikan gambar akar ya. Ada akar primer, akar besar, akar instrea. Di sini ada dua jenis akar. Ada akar tunggang pada tumbuhan-tumbuhan besar. Ya, seperti tumbuhan berkayu, misalkan pohon mangga, pohon alpukat, pohon jambu, dan lain-lain. Dan ada akar serabut. Nah, seperti ini, akar serabut. Ada tumbuhan-tumbuhan semak-semak yang pendek. Bisa juga terdapat pada rumput ya. Nah, ini gambar akar. Yang selanjutnya, bagian tumbuhan yang pertama yang sudah kita bahas adalah akar. Yang selanjutnya, batang. Nah, batang, bagian-bagian pada tumbuhan. Ada batang, tadi ada akar, sekarang ada batang. Batang merupakan organ dasar pada tumbuhan berpembuluh. Keberadaan batang adalah untuk mendukung atau menopang bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Jadi daun, bunga, dan buah ini melekat pada batang. Ini gambar batang ya. Batang. Ini tadi yang sudah kita bahas, akar, batang, kemudian daun. Nah, batang ini untuk melekatnya ranting, daun, bunga, dan buah. Gambarnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau. Ya, ada juga warna-warna lain, tapi lebih banyak daun itu berwarna hijau karena mengandung yang namanya klorofil. Dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk keperluan fotosintesis. Ya, ini ada gambar macam-macam daun, mulai daun bunga hias, daun pohon ya, bentuknya sangat unik dan menarik sekali. Ada yang berwarna hijau, kemudian ada yang bercorak seperti badai, ada warna kuning dan coklat. Itu adalah daun dan fungsi-fungsinya serta beberapa jenis gambar daun. Kalian bisa melihat, kita akan lanjutkan. Kemudian bunga. Nah, bagian-bagian tumbuhan, kita akan membahas bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang berfungsi biologis. Fungsi biologis adalah bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan putik. Ini nih, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, tetapi saya hanya akan menunjukkan bunga itu seperti apa dan bagian-bagiannya ya. Ini bunga, ini pohon berbunga. Nah, bagian bunga kalau kita perbesar seperti ini. Oke, kemudian buah. Buah merupakan pembungkus dan pelindung biji yang berkaitan dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pemencar biji tanaman pada tanaman berbunga. Ini biasanya dikonsumsi oleh manusia maupun hewan ya. Ini ada buah jambu dan ada buah ini ya, mapel ya, atau buah persik. Oke. Bagian-bagian tumbuhan yang terakhir yaitu ada biji. Biji merupakan bagian penting tanaman yang dihasilkan dalam proses perkembangbiakan generatif. Tanaman, hampir semua tanaman berbunga akan menghasilkan biji. Biji ini dihasilkan dari proses pembuahan kepala putik oleh benang sari yang terdapat pada bunga. Di sini saya menyajikan gambar bermacam-macam biji.
Ada biji buncis, kaprik, kemudian kacang panjang ya. Di sini kalian bisa melihat jenis biji-bijian dan masih banyak lagi jenis biji-bijian yang lain. Itu yang bisa saya jelaskan tentang bagian-bagian pada tanaman, tumbuhan sebelum kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tanaman atau tumbuhan.